Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, hamba bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami bisa kembali beribadah kepadamu meskipun kami di rumah saja secara online, tapi kami bisa beribadah bersama-sama dengan jemaatmu. Tuhan, berbicaralah kiranya kepada kami, berbicaralah kepada setiap orang anggota jemaatmu ini yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah lebih dulu kepada hamba-Mu yang menaburkan benih ini. Kiranya Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini membangun kami, mempunyai kebiasaan yang baik, kebiasaan Kristus di dalam kehidupan kami selanjutnya. Tolonglah Tuhan, urapilah kami semuanya, lawat jemaat-Mu ya Tuhan, lawatlah. Dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita sekarang berada pada minggu ketiga dari bulan April. Bulan di mana kita belajar melakukan kebiasaan yang baik, yaitu kebiasaan Kristus. Pada minggu pertama, saudara mendengar firman Tuhan, semoga tidak dilupakan dan sudah dilakukan, sedang dilakukan, tentang hidup itu kita harus memuliakan Allah. Pada minggu kedua kita belajar tentang disiplin diri. Dan sekarang pada minggu ketiga kita belajar untuk hidup dengan optimis dan antusias. Optimis dan antusias. Saudara, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik, melihat hal-hal yang baik dalam setiap hal yang terjadi. Saudara, kalau orang yang pesimis, dia yang melihat selalu semua keburukan dan tidak melihat yang baik. Kalau orang optimis, dia tetap melihat ada yang buruk, tapi di balik itu dia melihat ada kebaikan-kebaikan yang akan terjadi di dalam segala hal yang dihadapinya. Terus antusias adalah orang yang semangat, bergairah, bergelora, berapi-api di dalam melakukan segala sesuatunya. Tapi ini adalah pengertian yang sudah diadopsi oleh dunia sekuler. Pada awalnya, antusias itu memang artinya sama, tapi berbeda. Bersemangat, aktif, antusias, berapi-api, bergairah di dalam Tuhan. Kalimat di dalam Tuhannya ini hilang dalam pengertian sekuler. Karena itu pada pagi hari ini, saya akan berbicara tentang antusias dalam pengertian yang awalnya. Menjadi orang yang berani, bergairah, berapi-api, bersemangat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, perintah tentang optimis dan antusias ini pertama diberikan Tuhan kepada Yosua. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 7-9 dikatakan demikian. Tuhan berbicara demikian kepada Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Perhatikan ini, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalam kitab Tuhan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, garis bawahi di Alkitab saudara. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, waktu itu Yosua sedang berhadapan pada memikul satu beban tugas yang sangat berat, yang sebetulnya mustahil bisa dia lakukan. Ada 5 juta orang Israel yang harus dipimpinnya menyeberang sungai Yordan. Sungai Yordan pada waktu itu bukan seperti sungai Yordan sekarang yang sudah jadi sungai sempit kecil. Dulu sungai Yordan itu adalah sungai yang lebar, berarus deras. Bahkan pada waktu Yosua mau membawa orang Israel menyeberang sungai Yordan itu meluap airnya di kedua sisinya. Dan ini bukan tugas yang mudah, menyeberangkan 5 juta orang, laki-laki, perempuan, dan anak-anak ditambah dengan ternak lagi.
menyeberang sungai Yordan, sedangkan di seberang sudah menanti musuh-musuh yang kuat. Yang kedua, kalaupun Yosua bisa dengan selamat menyeberangkan orang Israel dari sungai Yordan, maka di seberang dia sudah menghadapi musuh-musuh yang jauh lebih kuat. Raja-raja Kanaan dengan perlengkapan perang yang lengkap, punya kereta-kereta perang, tentara yang terlatih melawan orang Israel yang sebetulnya kalau zaman sekarang itu seperti prajurit infanteri, prajurit jalan kaki menghadapi panser dan tank. Itu adalah satu hal yang mustahil bisa diatasi, dipikul oleh Yosua. Mudah bagi Yosua pada waktu itu untuk menjadi kecut dan tawar hati, menjadi pesimis dan apatis, frustrasi. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua tadi dalam Yosua pasal 1 ayat 7-9, terutama ayat yang ke-9 begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan melarang Yosua untuk menjadi pesimis, apatis, frustrasi. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Artinya Yosua harus optimis dan antusias melaksanakan tugas yang dipikulkan ke bahunya. Alasannya apa? Bisa optimis dan antusias. Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan bilang, aku bersama dengan kamu. Tidak ada alasan bagi kamu untuk menjadi pesimis, untuk menjadi kecut dan tawar hati. Aku menyertai kamu. Harus antusias, harus optimis. Dalam perjanjian baru, Tuhan mengungkapkan perintah ini kembali kepada jemaat yang pada waktu itu sedang menghadapi tantangan berat, situasi buruk di depan mereka, masa depan kelihatan suram pada jemaat di mula-mula di negeri Yudea mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, di kerajaan Romawi mereka dikejar-kejar oleh penguasa Romawi pada waktu itu, dan kepada jemaat di Filipi Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini optimis. Kalau orang pesimis mikirnya jelek aja. Yang baik tidak kelihatan. Orang pesimis yang baik tidak kelihatan. Tapi kalau orang optimis, lihat yang jahat, yang jelek. Tapi di balik itu dia melihat kebaikan, dan yang kebaik itu dia pikirkan. Kemudian kepada jemaat di Roma, di sarangnya Raja Nero, Kaisar Nero, jemaat di situ, Rasul Paulus menulis, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beberapa tahun kemudian di kota Roma itu oleh Kaisar Nero, Paulus dipenggal kepalanya. Tapi ini perintah untuk antusias. Hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Orang Kristen menghadapi apapun harus mempertahankan sikap dan pikiran ini. Ini yang ada pada Tuhan Yesus, sikap ini. Inilah sikap yang ada pada Rasul Paulus yang diperintahkan kepada jemaat. Optimis dan antusias. Karena apa? Alasannya tetap sama. Karena aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, kata Tuhan Yesus. Segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah dikaruniakan kepadaku. Dalam Matius pasal pada waktu dari semua naik ke sorga, Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saudara-saudara, kecut dan tawar hati itu dilarang. Pesimis, frustrasi, apatis itu dilarang. Ya, karena itu tadi dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Yosua pasal 1 ayat 9 tadi. Jangan kecut dan tawar hati. Dalam bahasa lain, kecut dan tawar hati, pesimis, frustrasi, apatis, itu dituliskan dalam Alkitab sebagai juga tawar hati dan ketakutan.
Kalau sikap hidup tawar hati dan ketakutan, pesimis, apatis, frustrasi ini dipertahankan, dipegang, itu adalah perwujudan orang yang tidak beriman. Karena janji Tuhan, penyertaan Tuhan, kalau kita percayai, kita tidak pernah dikuasai. Saya boleh katakan tidak pernah dikuasai. Bisa sajalah kita pesimis tentang satu hal, kita menjadi apatis, frustrasi tentang satu hal, tapi kita tidak dikuasai oleh itu, dikalahkan oleh optimisme dan antusiasme yang kita miliki. Sebab kalau orang itu tawar hati dalam menghadapi kesusahan, dalam menghadapi kesukaran, Salomo berkata dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang kekuatannya kecil, ya kalah, belum apa-apa juga sudah kalah. Ya, dalam Alkitab ada contoh, Raja Saul. Raja Saul ini diurapi Tuhan. Jelas Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Tapi ternyata 3 kali dia dalam peperangan melawan orang Filistin menghadapi kekalahan, dan yang terakhir, kekalahan terakhir sampai dia mati dalam peperangan. Kenapa? Karena dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kesulitan, dia selalu menjadi kecut dan tawar hati, ketakutan, frustrasi, pesimis, apatis. Raja Saul. Kalau pemimpinnya begitu, rakyatnya ya begitu semua. Yang pertama, dia menghadapi kekalahan di 1 Samuel pasal 13. Pada waktu dia berhadapan dengan tentara Filistin, orang prajuritnya pada lari ketakutan, dia juga ketakutan. Lucunya, selama 7 hari dia tidak berdoa. Baru pada hari ke-7 baru dia berdoa, dia melakukan sesuatu yang dilarang, dia mempersembahkan korban. Itu adalah pekerjaan imam. Dia mempersembahkan korban, dia menyembelih korban dan mempersembahkan sendiri, satu hal yang dilarang. Dan pada waktu dia ditegur, dia bilang, habis rakyat sudah pergi meninggalkan aku. Dalam 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-11, Saul berkata, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Lalu ayat yang ke-12, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Perhatikan, padahal aku belum berdoa, kurang lebih gitu. Berapa hari itu? Sudah 7 hari. Sudah 7 hari ketakutan dan belum berdoa. Lalu dia bilang, sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Doanya juga salah, caranya berdoa juga salah. Dia bukan imam, mempersembahkan korban bakaran kan tidak boleh. Saudara, tawar hati, pesimis menyebabkan orang mengambil kesimpulan keputusan yang salah. Ngaco jadinya. Kalah. Saul di situ. Untung anaknya yang bernama Yonatan itu dengan iman maju. Dan dia mengalahkan orang Filistin. Begitu juga dalam 1 Samuel pasal 17. Pada waktu Saul berhadapan lagi tentaranya bersama dengan orang menghadapi orang Filistin, terjadi hal yang serupa lagi. Dua pasukan, kalau zaman dulu 2 pasukan berhadapan gitu, lalu dari tengah orang Filistin keluar raksasa Goliat. Dan Goliat bilang, ayo 1 lawan 1 sama saya, kalau kau ada yang bisa mengalahkan aku. Nah, Goliat dengan mulut besar, raksasa ini memaki-maki orang Israel, memaki-maki Tuhan. Si Saul rajanya ini ketakutan dan tawar hati. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, ini pemimpinnya begini coba. Menghadapi musuh, belum perang, baru dengar omongannya aja, sudah cemas dan ketakutan, sudah pesimis, frustrasi, apatis, campur aduk jadi satu. Ya kalah. Tentara Israel bubar berantakan. Besok paginya berhadapan lagi, kejadian yang sama terulang lagi, bubar tentara orang Israel bersama dengan rajanya. Kalah. Dan kemudian yang terakhir, dalam 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-5, ketika Saul melihat tentara orang Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Ini peperangan terakhir melawan orang Filistin, karena di peperangan ini Saul mati. Ya, melihat tentara Filistin belum menembakkan satu panah pun, belum
mengayunkan pedang sekalipun, udah takut dan gemetar. Apa jadinya? Rakyatnya juga takut dan gemetar. Pantas kalau kalah pada waktu itu. Pada peperangan ini dia kalah dan hancur lebur seluruh keluarganya. Dia ketiga orang anak laki-lakinya mati dalam peperangan itu. Dan kota-kota orang Israel diduduki oleh orang Filistin. Saudara-saudara, kejut dan tawar hati, pesimis, frustrasi, apatis, hanya menyebabkan kekalahan. Tak pernah bersuka cita dalam Tuhan. Ya, tak pernah bersuka cita dalam Tuhan. Selalu lihat kesusahan, selalu pencobaan. Kok enggak putus-putusnya pencobaan dalam hidup ini katanya. Karena dia selalu melihat pencobaannya dan melihat pertolongan Tuhannya. Karena dia lihat selalu ada kesusahannya, tidak lihat penyertaan Tuhannya. Nah, begitulah orang Kristen yang kecut dan tawar hati. Dan ini bukan Tuhan Yesus sifatnya kayak gitu itu. Nah, contoh kedua adalah Daud. Daud ini kekuatannya tidak seberapa. Tapi dia selalu berhasil menang, membalikkan keadaan. Ngerti membalikkan keadaan? Dari posisi kalah menjadi posisi menang. Sebab apa? Daud itu punya iman, selalu menguatkan dan meneguhkan hatinya di dalam Tuhan. Selalu optimis dan antusias. Tuhan menyertainya. Daud tahu itu. Maka pada waktu Saul dan tentara Filistin tentara Israel kocar kacir menghadapi Goliat, Daud seorang anak gembala yang sudah biasa bersama-sama dengan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, dia maju ke depan. Dia bilang, aduh, kenapa kalian itu orang Israel begitu pengecut? Bukankah ada Tuhan menyertai kalian? Itu orang maki-maki kamu, maki-maki Tuhanmu, kamu diem aja. Lalu Daud bilang kepada Saul, aku akan maju menghadapi dia. Bahwa apa? Bahwa alih-alih. Saudara-saudara, kita gambarkan kepada anak sekolah minggu, alih-alih itu ketapel. Bukan, saudara, alih-alih itu bukan ketapel. Alih-alih itu adalah satu jenis senjata yang dipegang oleh orang Israel. Ya, dipegang yang dipakai oleh orang Israel. Di dalam kitab Hakim-Hakim diceritakan tentang pasukan Benyamin mempunyai 7 orang kidal ahli di dalam mengumban, mengalih-alih, yang katanya tidak pernah meleset satu rambut pun. Itu bisa saudara baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang terakhir, pasal yang ke-19, pasal yang ke-20, itu diceritakan tentang tentara orang Benyamin. Dengan alih-alih yang sama, dengan umban yang sama, Daud bisa mengusir singa dan beruang yang mengganggu dombanya dari kejauhan. Sambil lari mendapatkan singa dan beruang itu, kalau belum lari, maka dia pukul dengan gadanya, dengan tongkatnya. Jadi saudara-saudara, Daud datang dengan alih-alih menghadapi orang Filistin itu dengan umban di tangannya. Lalu Daud berkata kepada Goliat, orang Filistin itu, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang ini. Saudara-saudara, itu yang dilakukan oleh Daud. Dia punya umban di tangannya. Orang Goliat punya tombak, pedang, dan lembing. Umban senjata jarak jauh, pedang, tombak, dan lembing senjata jarak dekat. Jadi Daud lari menghampiri Goliat dan sambil itu dia bidik Goliat. Goliat itu besar, saudara. Sehingga membidiknya lebih gampang daripada kalau kecil. Goliat itu besar. Dia bidik dan masuklah ke kening, ke dahi Goliat di antara kedua matanya. Saudara-saudara, kenapa saya tadi ulangi lagi Goliat itu besar? Menembak sasaran besar itu lebih mudah daripada menembak sasaran kecil. Kadang-kadang menghadapi pencobaan besar kita gemeter dulu, padahal saudara-saudara, pencobaan besar lebih gampang ditembak dan dihancurkan daripada pencobaan-pencobaan kecil, kerikil-kerikil yang menghambat perjalanan kita. Ingat saudara, di tangan Tuhanlah pertempuran, di tangan Tuhanlah segala
peperangan melawan pencobaan. Dan Goliat pun jatuh. Hancur. Kalah. Bahkan kepalanya dipenggal oleh Daud. Yang kedua, diceritakan bahwa Daud dan pasukannya 600 orang pulang ke Siklag dan mendapati kotanya itu hancur lebur. Menjadi abu. Semua yang ada di Siklag hilang. Anak, istri, ternak, harta mereka hilang. Dijarah oleh musuh. Daud tidak tahu siapa musuh yang menjarahnya, dari mana datangnya, karena kemana dia perginya. Orang-orangnya juga tidak tahu, dan orang-orang Daud, 600 orang itu sangat frustrasi, sangat pahit hati, tawar hati, sehingga mereka menjerit, menangis. Daud pun juga mengalami penderitaan yang sama, menjerit dan menangis sampai habis suaranya. Tapi saudara-saudara, orang yang dikuasai oleh pesimisme dan frustrasi, apatis, orang yang kecut dan tawar hati, itu mengambil keputusan yang ngawur. Itu pasukan Daud. 600 orang itu kemudian mereka sepakat untuk melempari Daud dengan batu. Loh, salahnya Daud ini apa? Salahnya Daud apa kok mereka melempari Daud dengan batu? Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak menyelesaikan masalah, malah mereka akan kehilangan pemimpin. Daud pun sangat terjepit. Ya, mereka menangis, Daud menangis bersama-sama dengan rakyatnya sampai tak kuat lagi menangis, dikatakan dalam 1 Samuel pasal 30. Tapi ada beda dengan Daud. Rakyatnya dan Daud itu beda. Kalau Saul sama tentaranya podo, sama-sama kecut dan tawar hati, sama-sama pesimis, apatis dan frustrasi. Dan dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 dikatakan, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang namanya orang optimis dan antusias. Dan dengan sikap yang optimis dan antusias di dalam Tuhan ini, kemudian Daud membalikkan keadaan ini bersama-sama dengan Tuhan. Dia dipimpin, dia mengalahkan musuhnya orang Amalek, yang ternyata merekalah yang menjarah kota Siklag. Seluruh jarahan orang Amalek yang diambil dari Siklag direbut kembali, dan bahkan kemudian jarahan-jarahan yang lain dari kota-kota yang lain, dari tempat-tempat yang lain yang dibawa oleh orang Amalek, semua dijarah oleh Daud. Dia mendapatkan lebih dari yang dia milikinya semula. Saudara-saudara, itu orang yang optimis dan antusias. Tuhan menghendaki saudara dan saya selalu optimis dan antusias, terutama di dalam masa seperti sekarang ini. Kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Saudara jangan jadi apatis. Sudahlah, corona juga nggak habis-habis, nggak pakai masker, kenapa sih? Gerombol kenapa sih? Sudahlah, percuma juga pakai itu. Yang itu pakai masker juga sakit, yang itu diimunisasi juga sakit. Udahlah, begitu. Saudara-saudara, kita tetap harus optimis dan antusias di dalam melakukan segala sesuatu, kesulitan, menghadapi segala kesulitan, peperangan yang sedang kita hadapi pada masa ini. Bagaimana kita memelihara hidup yang optimis dan antusias? Yang pertama, kita lihat saja perintah Tuhan kepada Yosua, cukup jelas, yaitu hidup taat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Atau hidup taat, yaitu hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, Tuhan berbicara kepada Yosua begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini perintah yang diulangi berkali-kali dalam Yosua pasal 1. Bagaimana bisa meneguhkan hati, menguatkan hati dengan sungguh-sungguh, optimis dan antusias? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun juga engkau pergi. Jalan hidupmu sesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan ngawur. Orang yang pesimis tadi ada contoh-contoh, mereka bertindak ngawur seperti Saul, seperti pasukan Daud yang 600 orang itu, mengambil tindakan yang destruktif, yang menghancurkan diri sendiri. Saudara-saudara, jaga langkahmu sesuai dengan firman Tuhan, sebab firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Lalu yang kedua, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Memperkatakan kitab Taurat ini. Dulu cuma ada ya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Yosua juga belum ada. Baru ada 5 kitab, yaitu kitab Taurat. Kalau sekarang kita punya Alkitab yang lengkap. Janganlah engkau lupa memperkatakan isi Alkitab. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba saudara perhatikan. Sekali lagi Tuhan bilang gini, renungkan, perkatakan firman Tuhan. Ya kadang-kadang perlu kita omongkan ayat yang menguatkan hati kita dengan suara keras sampai telinga kita juga mendengarnya sendiri. Atau perlu mendengarkan orang lain mengatakan ayat-ayat itu. Saudara, lalu dengarkan apa yang saudara yang dikatakannya. Setiap hari lakukanlah itu dengan teratur. Itu tidak sulit, tapi memang butuh disiplin. Dan sekarang kita sedang berlatih disiplin dengan apa? Ayo baca Alkitab. 2 pasal tiap hari, bapak-bapak. Itu disiplin. Ya, disiplin. Saya tahu bapak-bapak mah membaca 12 pasal sehari juga bisa. Tapi kita disiplin lah. 2 pasal tidak terlalu banyak supaya sempat dibaca dan direnungkan. Atau ada yang 5 pasal sehari, ibu-ibu, supaya sempat dibaca banyak, ya tidak banyak juga, dan bisa direnungkan. Ya. Lalu diperkatakan ayat-ayat yang menguatkan iman kita. Nah, dan dengan demikian firman Tuhan itu menjadi satu pokok pikiran dan pokok pembicaraan kita hari demi hari. Yang ketiga, mengimani penyertaan Tuhan dan bertindak dengan iman itu. Tuhan bilang kepada Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan kan menyertai saya dan menyertai saudara juga. Malah Tuhan bilang, semua kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Aku ini menyertai kamu sampai kesudahan alam. Saudara-saudara, optimis dan antusias dalam menghadapi semua kesukaran sekarang ini. Optimis dan antusias. Antusias itu bersemangat, bergairah, berapi-api di dalam Tuhan yang menyertai kita. Hadapilah semuanya yang terjadi dalam kehidupan saudara. Apakah saudara terkena COVID? Hadapilah dengan optimis dan antusias bersama dengan Tuhan. Apakah saudara terkena PHK? Hadapilah dengan optimis dengan antusias di dalam Tuhan. Minta petunjuknya, berjalan di dalam pimpinannya dengan hati-hati, jangan ngawur, jangan melakukan dosa. Saudara-saudara, apa kemungkinan lain begitu banyak dalam kehidupan ini. Tetap hadapi dengan optimis dan antusias. Ya, kalau sedang senang tidak susah untuk optimis dan antusias. Tapi kalau sedang susah, nah ini baru kelihatan orang yang optimis, ini orang yang antusias di dalam Tuhan. Dan yang seharusnya apa? Saudara berkemenangan seperti Daud. Itu hidup kita, lebih dari pemenang. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Belajar saudara, belajar. Bukan cuma minggu ini dan seterusnya harus dilakukan belajar, optimis dan antusias. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam firman-Mu pada pagi hari ini, ajarlah saudara Tuhan supaya kami jemaat-Mu ini memahami akan perintah-Mu untuk menguatkan dan meneguhkan hati, untuk optimis dan antusias di dalam Tuhan. Tidak pesimis, tidak pernah frustrasi dan apatis. Ajarlah kami dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak gagal seperti Raja Saul, tapi berkemenangan seperti Daud. Berkemenangan sebagai Engkau ya Tuhan Yesus yang menang menghadapi maut sekalipun. Berkemenangan dalam segala aspek kehidupan kami. Ingatkan pengertian-Mu di dalam kami hamba-hamba-Mu ini. Jemaat Tuhan untuk selalu optimis dan antusias. Tuhan, berkat-Mu kiranya ada atas umat-Mu, atas jemaat-Mu. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Mereka melewati 1 tahun yang sulit, tapi ada sebagian mana hari ini karena Engkau menolong, mengampuni, menyertai mereka. Ingatkan mereka, saudara-saudara ini khususnya Tuhan, bahwa di dalam menghadapi 1 tahun ke depan lagi, atau bahkan sampai akhir hidup mereka kelak, untuk ingat bahwa Engkau menyertai,
bahwa Engkau memberkati. Arahkan wajah-Mu atas saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kami pada minggu ini, kami juga berdoa Tuhan, buat setiap hamba-hamba-Mu yang pada pagi hari ini sudah melayani, baik saudara-saudara tim multimedia, saudara-saudara yang melayani di musik dan pujian, yang menjadi asyir, hamba-Mu sendiri yang memberitakan firman. Kami masing-masing mempunyai tantangan yang harus kami hadapi dengan optimis dan antusias. Tolonglah kami ya Tuhan. Doa-doa kami dengarkanlah, jawablah kiranya, berkati akan hamba-hamba-Mu pelayan-pelayan Tuhan ini. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap saudara kami yang sedang sakit. Lawatlah mereka, kalau mereka sakit di tempat tidur mereka, di rumah sakit atau dimanapun juga, dalam kesakitan mereka, untuk tetap berharap padamu, tetap optimis dan antusias, ada Tuhan yang menolong dan menyembuhkan. Berdoa ya Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang memberikan persembahan, buat setiap jemaat Tuhan yang memberikan persembahannya, persembahan sukarela, persembahan khusus, persembahan pembangunan, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan. Tuhan berkati mereka yang telah memberikannya dengan sukacita dan sukarela, karena janji-Mu untuk berkat bagi setiap persembahan itu ada berlimpah-limpah, dan itu kiranya Tuhan wujudkan di dalam kehidupan setiap saudara ini yang memberikan persembahannya. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Dan saudara-saudara, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dan perlindungan dari Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus sendiri menyinarkan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita, mempersatukan kita, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat siang saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara.